Tio yang terkena bogem mentah langsung jatuh tersungkur di bawah meja. Seketika tubuh Tio tersungkur ke tanah dengan darah segar yang keluar dari hidungnya. Rembesan darah itu turun sampai ke dagu Tio. Lalu Tio bangkit berdiri lagi dengan mata melotot, menatap tajam Handi dengan kemarahan. Hahaha. Ia kembali tertawa dengan suara pita pria yang lantang dan besar. Suara tertawanya yang menggema memecah dalam keheningan malam. Anehnya, semua pengunjung di warung itu hanya terdiam seperti sedia kala. Mereka tetap tidak ada yang bergerak sedikit pun dan merespon keadaan mereka. Dalam kondisi panik serta cahaya yang remang-remang kekuningan, kedua tangan Handi memegangi kepalanya yang ikut menjadi berat. Handi merasa tambah panik, takut, bingung dan lelah. Semua menjadi satu. Saat itu juga Handi langsung bangkit berdiri dan minta bantuan kepada pengunjung pria di depannya. Tubuhnya bergeser, maju membelakangi Tio yang tetap berdiri tertawa. Handi mendekati pria yang terdiam itu dengan melepaskan genggaman erat kepalanya. "Pak, tolong pak, teman saya pak," ucap Handi keras ke arah pria itu yang sendirian. Pak, tolong," kata Handi semakin keras. Merasa usahanya gagal, saat itu juga ia semakin panik dan keluar dari warung itu. Sampai di teras warung, langkahnya terhenti. Ia kembali lagi sampai ke depan pintu warung dan menoleh ke arah dua pria yang bermain catur. Sedang di dalam kepala Handi bingung memikirkan mau berbuat apa lagi untuk menolong temannya. Pak, tolong teman saya pak," pinta Handi yang keras dan konyol di pintu warung yang kali ini juga ia tidak mendapatkan respon. Handi yang panik secara tak sadar berteriak meminta nenek dan kakek yang berada di dalam warung itu. Mbah, tolong teman saya mbah," teriak Handi lagi. Tidak ada yang merespon. Mereka merasa di warung tidak ada yang menolongnya. Handi langsung menatap ke arah Tio yang berbicara kepada temannya yang kerasukan itu. Yuk, tunggu di sini ya yuk, aku mau cari bantuan dulu," ucapnya dengan nada cepat penuh ketakutan dan seluruh tubuhnya sudah bergetar. Hadi pun berjalan dengan cepat keluar menuju motor yang diparkir di bawah pohon jati. Tio yang tadinya berdiri ke arah dalam warung, kini ia berdiri menatap Handi dari dalam dan tertawa dengan suara laki-laki. Handi langsung memegang motor dan menghidupkannya sambil melirik temannya yang tetap tertawa. Motor tua Handi pun tetap tak bisa dinyalakan lagi. Kakinya berkali-kali mengayuh dengan cepat setang starter motornya. Tapi motor itu tetap belum mau diajak kompromi. "Cok, cepetan cok, uripo goblok. Ayolah hidup, aku mau dibunuh ini," berkali-kali digampar Handi speedometer itu. Ia pun mulai menangis ketakutan. Saat usahanya gagal disertai tangisannya semakin keras, tiba-tiba ada suara motor pengguna lain yang lewat di depan Handi. Mereka melaju pelan dan mengamati Handi, sedang mata Handi langsung berhenti menangis. Handi juga saat itu ikut memandangi pengendara ini. Sekian detik ia mengamati, ternyata mereka satu klub motor yang sama dengan Handi. Mas, mandek sih, tulungi aku. "Mas, berhenti dulu ya, tolongi aku," pinta Handi dengan suara keras sedikit sesenggukan. Serta tangannya ikut melambaikan ke arah dua orang ini. Pengendara ini seketika melihat dan mendengar Handi. Mereka langsung menurunkan kecepatan dan mengarahkan motornya ke arah Handi. Mereka juga merasa Handi adalah salah satu bagian dari klub motornya. Dua orang pengendara motor ini berhenti tepat di sampingnya. "Kenapa mas motornya?" jawab pria yang memegang kendali motor dan masih duduk di atas motornya. "Mogok mas," jawab Handi mulai berdiri dan memelas penuh harap serta sesegukan tangis yang sudah mereda. "Sama, bisa nggak nolongin teman saya mas di dalam warung itu?" pinta Handi sambil menunjuk warung di belakangnya. "Warung yang mana sih mas?" jawab pria yang di belakang memegangi kendali motor. Mata mereka sambil melihat tempat lokasi di belakang Handi. "Iku loh mas, itu loh," jawab singkat Handi yang sudah berdiri dan menunjuk warung di belakangnya. "Nggak ada mas, nggak ada, tidak ada warung di sini. Rumah Anda mana asalnya?" jawab orang yang dibonceng pengendara motor.
Ia sambil mengamati berkali-kali warung yang disebut Handi. Tapi yang mereka lihat hanya hutan lebat dan gelap yang dipenuhi tumbuhan pohon jati. "Aku Surabaya, Mas. Itu loh, rumah saya di sebelah jalan, belakang Anda itu loh," jawab Handi dengan tanganan yang menunjuk rumahnya yang di seberang jalan. Handi sendiri merasa hutan di seberang jalan itu sudah rumahnya. "Ini hutan Roban, Mas, bukan Surabaya," tegas pengendara yang ikut bingung dan mulai ketakutan. "Masa toh Mas, beneran Mas, ini tolongin saya, tolongin teman saya di dalam warung belakang saya ini. Rumah saya ya di depan itu," ucap Handi meyakinkan pengendara lain serta menunjukkan lagi lokasi dengan jari telunjuknya. "Sudah ya, ayo ditinggal saja, paling anak ini kesetanan," sambung pria yang dibonceng. Penjelasan Handi kepada pengendara lain yang tak bisa dicerna akal sehat membuat mereka juga ikut ketakutan malam itu. Mereka lama-lama ikut takut dan sama melihat tingkah pola Handi. Kedua pengendara tua ini langsung melesat motornya ke jalan raya untuk pergi meninggalkan Handi. Mas, ojo ditinggal aku. Jangan ditinggal aku, Mas, tolong ya," teriaknya yang sudah mulai pupus harapannya dengan mulai menangis lagi. Merasa sudah tidak ada yang pertolongan lagi, Handi berusaha kembali menghidupkan motor tuanya. Bunyi suara motor yang terus dicoba dihidupkan. Brak, brak, brak. Suara semua pintu dan jendela warung yang terbanting dan menutup dengan sendirinya. Malam terasa semakin mencekam. Handi sendiri semakin ketakutan dan pikir akan berakhir riwayatnya malam ini di tengah hutan. "Cepetan goblok, aku harap mati ki," teriak Handi kepada motornya sehabis mendengar suara dari warung dan melirik kembali warung di belakangnya. Padahal ia sudah tambah ketakutan dan menangis kesegukan, serta badannya mulai lemas dan saat itu mulai pingsan. Handi dengan lemas menoleh lagi ke arah depan warung, melihat warungnya sudah tertutup dan hanya suara Tiu yang tertawa kembali berubah menjadi suara perempuan. Hihihi. Suara tertawa yang keras menggelegar dari dalam warung. Mendengar suara ini, kepala Handi tiba-tiba menjadi berat. Matanya juga mulai gelap karena semua rasa sudah menjadi satu. Keringat dingin pun mulai berkucur di kening dan membasahi bajunya. Keringat itu juga menyapu dengan gerimis hujan yang belum berhenti. Serak, serak, serak. Suara gesekan daun kering pelan yang mengenai suatu benda berjalan di samping warung. "Bismillah," ucap serta ayunan kaki Handi yang keras. Seketika motornya nyala saat itu. Rung 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 rung. Merasa sudah nyala motor tuanya, gas motornya dikencangkan sejadi-jadinya. Hingga gas yang ditarik sudah habis dan mentok, ia menoleh lagi ke warung berniat melihat temannya, tapi malah melihat samar-samar di samping warung itu sudah ada ular yang sangat besar, tapi berkepala manusia. Handi saat itu juga langsung memasukkan gigi persenelingnya dengan cepat. Tubuh Handi dan motornya berhentak maju. Saat itu juga Handi melaju motor di gigi awal dan menambah gigi lagi dengan cepat sampai habis. Ia memacu sekencang-kencangnya untuk pergi mencari bantuan. Handi terus menyusuri jalan di hutan yang gelap itu sendirian. Ia mengendarai motor tua dengan terus-menerus melaju tanpa henti. Sekitar 1 jam ia memacu kendaraan sendiri. Tiba-tiba ada benda yang mengenai lampu motornya. Dah! Handi yang gemetar ketakutan tetap berjalan, tapi menurunkan kecepatan sambil melihat benda. Dari atas motornya ia menoleh ke belakang. Melihat sekilas ternyata sebuah kepala seorang pria yang bersimbah darah. Kepala yang tergeletak di jalan mengarah ke Handi dan menatapnya dengan tertawa kecil. Hihihi. Handi kembali memandang jalan di depan. Ia terus berucap Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa sebisanya tiada henti. Entah malam itu ia berjalan sejauh apa. Karena malam itu ia sudah tak berani turun dari motor kalau tidak menemukan perkampungan. Sekian lama motor berjalan di atas jalan beraspal.
suara tarhim subuh berbunyi dan Handi kebetulan mendengarnya. Tidak lama kemudian di depan ia melihat ada sebuah perkampungan. Merasa doanya dikabulkan, Handi langsung melesat masuk ke dalam kampung yang baru saja dia lewati. Waktu pertama kali masuk kampung, ia merasa kampung ini adalah kampung tempat asalnya. Saat itu juga Handi mulai menyusuri jalanan kampung ini. Pertama, di sebelah kanan jalan kampung, ia melihat ada sebuah rumah mirip rumahnya. Handi dengan perasaan senang mendekati rumahnya, tapi saat sampai di lokasi ternyata rumahnya berubah menjadi lahan kosong. Handi yang kecewa memutuskan kembali melajukan motor kembali. Di jalanan perkampungan itu, sewaktu sudah jauh, di sebelah perempatan Handi melihat rumah Tio. Seketika itu juga ia mendekat, tapi lagi-lagi ia mendapati sebuah lahan kosong. Handi yang semakin panik, bingung dan ketakutan. Ia menjalankan motornya sekali lagi dengan memainkan tarikan gasnya dengan cepat dan sekeras-kerasnya. Dia berharap ada manusia asli melihatnya. Dengan laju motornya terus memutari kampung itu berkali-kali. Padahal beberapa warga kampung yang melihat Handi dari masjid dan di dalam rumah, Handi seperti orang mabuk atau gila karena berputar-putar di kampung itu. Sampai akhirnya ia menemukan toko yang mau buka. Toko itu di depannya ada truk yang sedang parkir dan membongkar terpal. Mereka yang ada di belakang truk bersiap-siap mau menurunkan muatan. Saat itu juga Handi langsung menuju truk itu dan berhenti tanpa ragu. Ia langsung berhenti dan tempat di depan truk. Handi turun dari motor dan mencari orang yang bisa dimintai pertolongan. Saat berjalan terhuyung-huyung mencari seorang di belakang truk ia melihat sopir yang di atas bak sedang ikut membuka terpal. Handi langsung mendongak wajahnya dan berbicara, Pak D, minta tolong." Cerocos Hadi yang tengah berdiri serta masih ketakutan dan gemetar, serta badannya juga ikut menggigil. "Rencang kulo teng jero alas Pak D. Teman saya Pak D ada di dalam hutan," kata Handi lagi dengan cepat disertai bibirnya yang membiru dan bergetar. Di mana Mas?" jawab sopir yang menghentikan tangannya sambil membuka tali dan beralih menatap Handi. "Nok warung jero alas Pak. Di warung Pak D di dalam hutan," sambung Handi dengan berdiri menggigil. "Tidak ada warung Mas di dalam hutan itu," saut kenek truk. "Ada Pak, teman saya ada di sana. Saya tinggalkan di dalam warung itu dan di hutan sendirian," kata Handi dengan meyakinkan kedua orang di atas truk itu. Sampai akhirnya kedua orang di atas truk turun dan menanggapi Handi. Perdebatan antara sopir kenek dan Handi semakin ramai. Sopir truk meyakinkan bahwa di tengah hutan tidak ada warung satupun. Karena ia sendiri sudah jadi sopir dan sering melewati hutan itu selama bertahun-tahun. Semakin pagi, semakin ramai perdebatan tiga orang ini di depan toko sembako. Mendengar keributan pagi hari yang semakin menjadi-jadi, pemilik toko yang berada di belakang berjalan keluar. Sampai di depan dia berdiri diam dahulu mengamati perdebatan kenek, sopir, dan Handi. Sekian menit setelah berdiri memahami apa yang terjadi, pemilik toko mendekat kepada Handi yang masih berdiri. "Ada apa Tona? Ada apa?" tanya pemilik toko. "Iki lo Pak Met, anak ini minta tolong, katanya temannya kesurupan di warung tengah hutan," jawab sopir sembakonya. Selesai sopir itu berargumen, tiba-tiba ada orang kampung melintas. Kebetulan warga kampung asli dan juga tetangga Pak Slamet. Kebetulan bapak muda ini baru saja melewati hutan itu. Saat itu orang ini menghampiri kerumunan Hadi. Pak Slamet, sopir, dan kenek bapak muda yang penasaran bertanya dan menghela perdebatan di antara kerumunan. "Warung sebelah mana Thomas?" "Itu loh Pak, itu warung sehabis tikungan yang menanjak," jelas Handi. "Oh alah, iku toh, itu bekasnya rumah dukun Mas," jelas pria ini. "Rumahnya Mbah Suryo dulu tak?" sambung Pak Slamet. "Iya Pak Met, bener," jawab singkat pria tetangganya.
Setelah itu mereka diam sesaat, tercengang mendengar penjelasan orang kampung asli yang barusan datang. "Ya wes mas, ayo. Sekarang Anda istirahat di rumah saya," ajak pemilik toko dengan panggilan Pak Met itu. Tangan Pak Met langsung menggandeng pergelangan tangan Handi dan menuntunnya masuk ke rumah. "Mas, ditunggu di sini ya. Habis ini ikut aku di hutan," pinta Pak Slamet. Setelah itu Handi masuk ke rumah bersama Pak Slamet. Rumah Pak Met sendiri berada tepat di samping tokonya. Handi saat itu juga disuruh duduk di ruang tamu. Pak Slamet berdiri sejenak melintas kondisi Handi yang sudah basah kuyup, kedinginan dan ketakutan. Badan Handi juga masih gemetar ketakutan. Setelah itu Pak Met masuk ke dalam rumah untuk mengambilkan segelas air putih dan keluar lagi ke ruang tamu. Saat itu juga Pak Met menyuruh Handi untuk minum. "Mas, sini nih, minum dulu ya." Di ruang tamu Pak Met, Handi meraih gelas dari tangan Pak Slamet dan langsung meminumnya sampai habis. Selesai minum, seketika itu juga Handi mulai sadar seperti halnya orang normal biasa, termasuk semua kondisi panca inderanya. "Loh, ini di mana Pak? Ini bukan desa saya tak Pak?" kata Handi yang sadar dan bingung melihat keadaan sekitar. "Bukan, ini daerah sekitar Alas Roban, Batang, Jawa Tengah," jelas Pak Slamet yang heran melihat keadaan Handi. "Loh, saya kira ini kampung saya di Surabaya Pak," jawab Handi yang masih memandang sekitar. Handi berhenti bertanya, diam sejenak. Ia mulai merasakan hal yang aneh di mulutnya. Tangan Handi meraih sesuatu benda dalam mulutnya. Saat jari telunjuk keluar dari mulutnya, jarinya mendapati sedikit lumpur. Mulutnya juga merasakan menjadi bau seperti bekas air comberan. Suara mual muntah dari mulut Handi. "Ayo le nang, ning jeding ya." "Ayo nak, ke kamar mandi dulu," respon Pak Met dengan cepat. Handi berjalan cepat diikuti Pak Met dari belakang. Di kamar mandi, Handi memuntahkan air kotoran bekas air comberan bercampur air liur, sedikit lumpur hitam. Muntahan Handi berisi potongan-potongan daging dan sayur busuk. Setelah semua dikeluarkan, ia disuruh berkumur oleh Pak Met. "Sebenarnya tadi malam kamu makan apa di warung dalam hutan itu nak?" tanya Pak Met penasaran. "Saya cuma minum kopi saja kok Pak," jawab Handi mengingat-ingat lagi. Setelah muntahan selesai dikeluarkan semua, kondisi Handi sudah agak baikan. Ia langsung berkumur-kumur berulang kali. "Ya sudah, ayo kembali ke depan." Pak Met masuk kembali ke rumah untuk mengambil sesuatu. Sesaat ia keluar membawa air putih. Saat itu juga Handi disuruh minum lagi dan makan. Sambil makan, Pak Met menemani Handi duduk di sampingnya. "Mas, punya nomor keluarga yang bisa dihubungi?" tanya Pak Met. "Ada Pak, ada. HP kulo baterainya habis. Ada di jok motor." "Ya sudah, adek ambil ya, terus dicas dulu," pinta Pak Met. "Iya ya Pak, iya," jawab Handi. Handi langsung keluar dan mengambil HP di jok motornya. Selanjutnya ia masuk dalam rumah Pak Met dan mengecas di tembok samping tempat duduk Handi. Saat itu ia melanjutkan makan dan selesai makan sambil mengisi baterai. Rasa ngantuk dan capek makin melanda. Sekitar 10 menit sambil bercerita dengan Pak Met, Pak Slamet sendiri merasa kasihan dan segera menyuruh Handi untuk menghubungi keluarganya. "Ya udah, adek telepon keluarganya dulu ya, sekalian suruh jemput." "Iya Pak, iya. Ini alamatnya," pinta Pak Met. Saat ini juga Pak Slamet memberikan catatan kecil alamat lengkap rumahnya. "Sudah, adik istirahat aja dulu. Aku sekarang tak cari teman yang ada di hutan," pesan Pak Slamet kembali keluar rumah. Dia mengajak sopir, kernet, dan satu orang tetangganya itu untuk pergi ke hutan. Di pagi yang masih buta, mereka berempat menyusuri jalan hutan. Sudah mulai sedikit pencahaya. Sekian kilometer perjalanan mereka tempuh, lalu kendaraan mereka langsung berhenti di lokasi kejadian yang sudah diketahui oleh Pak Slamet dan tetangganya itu.
Pak Slamet adalah salah satu orang pintar di kampungnya dan sangat mengenal betul tempat daerah sekitar Alas Roban. Pak Slamet turun dari motor terlebih dahulu ketika orang di belakangnya masih sibuk memarkirkan motor. Pak Slamet langsung berdiri menghadap hutan. Mulut Pak Slamet langsung komat kamit membaca mantra dengan kedua telapak tangannya menengadahkan ke atas. Dengan lantang Pak Slamet seusai berdoa ia berteriak ke hutan, "Mbah, balekno arek iku, opo durung cukup wong sing kok sesatno? Mbah, kembalikan anak itu, apa belum cukup orang yang kau sesatkan itu?" Tiba-tiba angin dari hutan mulai berembus, menggoyang daun-daun pepohonan jati yang hijau di depan Pak Slamet beserta rombongan. Ketiga rekan yang ada di belakang merasa ikut merinding. Suara tawa keras dari dalam hutan. Pak Slamet kembali berdoa dengan khusyuk. Dia meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Sekian menit suara hening hingga kendaraan pun yang melintas tak terdengar suaranya. Dari semak-semak pohon jati yang besar tiba-tiba ada suara gesekan lirih. Kresek, kresek. Pak, iku ana uang, Pak. Teriak sopir di belakang Pak Slamet dengan tangannya menunjuk sosok manusia yang duduk tergeletak tak berdaya bersandar di bawah pohon jati. Pak Slamet dan yang lain juga langsung mengarah pandangan ke sosok pria muda yang duduk tergeletak itu. Itu koyok bocah, itu kayaknya anaknya ya. Ayo cepat Pir. Bawa pulang aja. Perintah Pak Slamet dengan nada cepat. Respon sigap, mereka bertiga langsung mendekati anak muda itu dan membopongnya. Tio langsung ditaruh di tengah jok, dihimpit tubuh Kernet dan sopir Pak Slamet. Mereka dengan cepat melaju kembali ke rumah Pak Slamet, sedang Pak Slamet berdiri dengan tetangganya mengikuti sopir dari belakang. Sampai di rumah Tio, langsung dibaringkan ke teras rumah Pak Slamet. Ketiga orang tadi juga ikut duduk menunggu Tio sejenak. Pak Slamet masuk ke dalam rumah dan mengambil minyak kayu putih dan sebotol air mineral. Lalu Pak Slamet langsung mengoles lubang hidung Tio yang tengah berbaring. Sekian detik Tio sadar dan mulai membuka matanya. "Ini di mana?" tanya Tio yang masih terbaring dan bingung akan keberadaannya. "Ini di rumahku Mas, nggak usah khawatir. Ini di sekitar Alas Roban." Sudah, ini adik minum aja dulu," pinta Pak Slamet sambil menyodorkan botol air mineral. Perlahan Tio bangkit dan mulai meminumnya dan meraih botol secara berlahan. Kejadian sehabis minum sama dengan yang dialami Handi. Tio merasa ada yang aneh di mulutnya. Setelah minum, ia muntah-muntah dengan mengeluarkan cairan yang sama persis dengan Handi. Setelah muntah, Tio disuruh kumur-kumur dan minum lagi sebotol air yang ia pegang. Kondisi Tio berlahan mulai sadar dan membaik. Pagi itu dirasa sudah selesai masalahnya. Pak Ahmad menyuruh Tio untuk segera masuk rumah. Dan Pak Slamet juga tahu menunjukkan tempatnya Handi yang sudah di dalam rumah dan sedang beristirahat. Pak Ahmad sendiri merasa pagi ini masih banyak pekerjaan. Ia mulai membuka toko dan membantu menurunkan barang-barang dari truk bersama anak buahnya. Sekilas Pak Ahmad melihat dari depan rumah kedua pemuda ini sudah tenang yang ada di dalamnya. Tio yang sudah di ruang tamu Pak Ahmad duduk di sebelah Handi yang tengah tidur. Ia memandangi temannya, ia sedang tidur pulas. Tapi Tio yang kesal mencoba membangunkan Handi. Han, tangi Han, bangun," kata Tio dengan menggoyangkan kaki Handi pelan. "Loh, kamu udah ada di sini yo," jawab Handi mulai membuka mata. "Jancuk kwe, cari golek bantuan. Oh, gatel awakmu ki. Kurang ajar kamu ya. Katanya mau cari bantuan, malah tidur," kata Tio dengan kesal. Wajahnya masih awut-awutan dan bekas tanah liat yang masih sedikit menempel di bibirnya. "Orang cari bantuan tadi malam kok berputar-putar mengintari warung. Gila kamu ya Han. Aku tadi malam masih
Sadar sedikit, lanjut ucap Tio yang marah. Sebentar sabar, tak jelaskan dulu. Aku anggapanmu tidak menangis-nangis tadi malam. Perasaanku ini kita sudah masuk ke kampung kita yuk. Ternyata bukan. Di hari yang masih pagi, Handi yang baru terbangun menjelaskan perjalanan sampai Iyad bisa tidur di rumah Pak Met. Akhirnya Tio sendiri juga memahami usaha dan apa yang dialami Handi semalam. Selesai itu, Tio yang baru datang diberi makan sama istri Pak Met. Selesai makan, mereka berdua pagi itu langsung mandi dan kembali beristirahat sambil menunggu jemputan dari keluarga Handi. Waktu terus berjalan hingga esok hari telah tiba. Sekitar jam 8, kakak Handi sudah sampai di rumah Pak Met. Sebut saja nama kak Handi itu Mas Bram. Kakaknya Handi berangkat sendirian menjemput adiknya di perkampungan sekitar Alas Roban yang berada di Batang. Dengan membawa mobil, Mas Bram bisa sampai lokasi Handi berada berbekal alamat yang di SMS oleh Handi kemarin. Di pagi yang cerah itu, mereka sudah berkumpul di ruang tamu. Mas Bram mengawali perbincangan dengan basa-basi dengan Pak Met. Mas Bram sendiri sudah merasa adiknya ditolong, menyampaikan banyak terima kasih. Saat itu juga Mas Bram menganggap Pak Met sendiri sebagai keluarga. Di tengah pembicaraan, Mas Bram penasaran dengan lokasi adiknya yang sekarang berada karena lokasi acara mereka di Jogja. Dengan lokasi sekarang mereka tersesat sangat jauh dan tidak masuk akal. Mas Bram juga penasaran tentang warung yang menyesatkan adiknya. Dengan semua rasa itu, Mas Bram menanyakan hal yang terjadi pada adiknya. Kok bisa sih Pak sampai tiba di sini anak dua ini? Padahal acaranya tuh di Jogja loh Pak, tanya Mas Bram. Bisa saja kemungkinan adik Anda ini sudah diincar hantu di sini sewaktu hantunya melintas dari Jogja. Oh begitu ya Pak. Terus warung itu aslinya dulu apa ya Pak? Tanya Mas Bram yang semakin penasaran. Iyo Mas, itu tuh aslinya bekas rumahnya Mbah Suryo. Mbah Suryo dulu terkenal dukun sakti di daerah sini. Jelas Pak Slamet. Tapi orangnya itu sewaktu hidup jaya-jayanya sekitar tahun 1948an. Kata bapakku dulu, sewaktu masih hidup, Mbah Suryo dulu terkenal dukun yang berhubungan dengan kerajaan siluman ular di hutan. Suryo dahulu memang di situ tempatnya. Hidup sendirian di tengah hutan, tapi sekitar tahun 1953, Mbah Suryo dikabarkan sudah meninggal. Dari kabar itu, semua orang kampung yang di dekat hutan mendatangi rumahnya. Sewaktu sampai di rumahnya, mayat Mbah Suryo ini sudah tidak ada. Sampai sekarang belum pernah ditemukan mayatnya. Sambung Pak Slamet. Kok bisa gitu ya Pak Met? Ya tidak tahu Mas, namanya juga zaman dahulu. Mbah Suryo menjalankan ilmu apa saja, orang sini sama-sama tidak tahu. Terus habis itu rumahnya Mbah Suryo yang ditinggal lama kelamaan tambah angker. Banyak yang ditakut-takuti hantu di situ. Akhirnya orang kampung dahulunya kompak merobohkan rumahnya. Maksudnya orang-orang dulu biar aman jalan hutan itu. Tapi setelah rumahnya dirobohkan, malah tetap sering terjadi orang-orang diganggu di sana. Terkadang orang kampung sini sama orang lain yang melintas masih sering ditemui sama Mbah Suryo di jalan itu. Kadang-kadang orangnya ya ikut melintas terus mengajak mampir orang yang di bekas rumah itu. Ya kayak kejadian adik ini. Loh Pak, paling kakek yang ngajak makan saya kemarin sore itu kali ya, sahut Andi. Mungkin saja Mas, makanya hati-hati Mas kalau lewat sini. Dan yang terpenting berdoa yang banyak, jangan melintas hutan waktu menjelang malam, kata Pak Met. Jadi angker ya Pak daerah sini tuh? Tanya Mas Bram. Iya Mas, malah dahulu banyak korban-korban meninggal zaman Belanda waktu hutan dibuka jalan Pantura itu. Terus zamannya Petrus, ya banyak mayat-mayat yang tak dikenal ditemukan di kampung di dalam hutan. Di hutan itu ya banyak juga kerajaan-kerajaan setan katanya. Jelas singkat Pak Met. Sering Mas di jalan itu juga ada warung, tapi ujung-ujungnya warung setan. Masalahnya pasukan kerajaan-kerajaan jin di hutan saling bersaing mencari korban.
kata Pak Met. Oh begitu ya Pak, sambung Mas Bram sambil manggut-manggut. Iya Mas, iya. Ya sudah Pak, terima kasih sudah membantu adik saya pamit dulu ya Pak ya. Iya Mas ya, hati-hati ya. Waktu semakin siang Mas Bram menaiki motor adiknya ke dalam mobil. Tio dan Handi juga langsung ikut masuk ke dalamnya. Perjalanan siang itu dimulai, perjalanan panjang yang melelahkan. Beberapa kali Mas Bram menghentikan mobilnya untuk beristirahat dan mengisi bahan bakar. Dan malam hari, sekitar jam 11 malam, laju mobil Mas Bram diarahkan ke rumah Tio untuk mengantarnya pulang. Sampai di depan rumah Tio, ternyata sudah ada bapak yang berdiri menunggu di depan rumahnya. Sebutan bapak Tio di rumah biasa dipanggil dengan Pak Joyo. Mobil Mas Bram berhenti dan ia mulai keluar dahulu. Tapi Tio yang duduk di belakang mobil mulai memperhatikan kelakuan aneh. Suara Tio mulai menggeram dan berubah suaranya menjadi wanita. Sejenak berhenti suara itu berganti menjadi pria. Tio yang kerasukan langsung membuka pintu mobil dan berlari menjauh dari rumahnya. Saat itu juga Pak Joyo, Mas Bram dan Handi langsung mengejarnya. Sekian puluh meter berlari Tio berakhir. Tio langsung ditangkap dan diseret Mas Bram dan Handi. Ia dibawa masuk ke dalam rumah. Kebetulan Pak Joyo adalah orang pintar di daerahnya. Saat Tio sudah ditenangkan di dalam rumah, Pak Joyo mencoba mengeluarkan sosok wanita terlebih dahulu yang bersarang di tubuh Tio. Sekian menit wanita ia berhasil dikeluarkan. Tio masih belum sadar. Akhirnya Pak Joyo penasaran membiarkan Tio tidur sebentar dan setelah itu Pak Joyo menempelkan tangannya ke kening anaknya. Selesai itu Tio langsung bangun, tapi suaranya berubah menjadi seorang pria. Merasa penasaran apa yang terjadi dengan anaknya, Pak Joyo mulai menginterogasi sosok yang ada di dalam tubuh anaknya. Tapi kaki dan tangan Tio tetap dipegangi oleh Handi dan Mas Bram. Karena saat kesurupan, Tio hanya ingin lari dan berontak keras untuk pergi. "Kamu siapa?" "Aku Darmo," jawab sosok tubuh yang mengaku Darmo. "Dari mana asalmu?" "Dari Alas Roban." "Kenapa kamu mengganggu anakku?" "Anak kamu diincar terus sama Nyi Blorong." "Mulai kapan? Dan kenapa kok diincar?" "Setibanya dua anak ini masuk Parangtritis. Masalahnya anak ini auranya bagus, terus juga masih perjaka." "Lah kok bisa dibawa ke Alas Roban?" tanya Pak Joko. "Aku yang jadi bawahan Nyi Blorong di Alas Roban ini," kata Darmo dengan suara serak. "Buat apa sebenarnya?" tanya Pak Joko penasaran. "Buat melayani Nyi Ratu sama bantu Mbah Suryo di sana." "Jadi awakmu yang membingungkan anak ini?" tanya Pak Joko kembali. "Iya, aku yang bawa. Yang menerima di Alas Roban tuh Mbah Suryo, tapi tetap yang mengawal saya." "Hahaha," jelas Ki Darmo dengan bangga. "Ya wes metu. Anak iki anakku goblok. Wes ya, wes podo metu. Lek ora podo metu, tak pateni kabeh we. Ya sudah, pada keluar. Kalau enggak, tak bunuh satu persatu." Pak Joko mulai marah. Kemudian Pak Joko mengambil senjata dari dalam kamarnya. Sambil memegangi senjatanya, Pak Joko mulai memegang kaki jari Tio. Sesaat kemudian sosok bersuara serak dan berat itu merasa kepanasan dan minta ampun. Saat itu juga makhluk itu keluar dari tubuh Tio, sedang Tio sendiri langsung pingsan. Pak Joko langsung melakukan ritual untuk membersihkan kedua pemuda ini agar tidak dibawa lagi sama makhluk dunia lain. Lalu setelah itu Bapak Tio menasihati dan berpesan kepada Tio dan Andi untuk tidak pergi lagi ke daerah Jogja dan Alas Roban jika belum menikah. Semenjak kejadian itu, mereka berdua tidak pernah lagi menginjakkan lagi ke daerah Jogja dan wilayah Jawa Tengah, khususnya Alas Roban, karena mereka masih khawatir atas keselamatannya. Sekian dulu ceritanya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat Banyu Biru. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih.